Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Malam ini kita lanjutkan adab safar yang kemarin kita sampaikan tentang hukum. Kemudian kita mulai dari adab safar, kita ulangi dari nomor 1, yaitu orang yang akan melakukan safar hendaknya dia menemui orang-orang yang pernah didolimi atau orang-orang yang pernah menitipkan atau memberi hutang untuk diikrarkan atau diselesaikan kalau mampu. Kalau sekiranya kita sudah, orang yang mau safar itu sudah mampu untuk mengembalikan hutang, maka hendaknya hutang itu segera dibayar. Jangan sampai hutang itu ditunda-tunda kalau kita sudah mampu untuk membayar. Karena hutang itu walaupun perkara yang mubah, tetapi bisa menjadi ganjalan besar seseorang yang menghadap kepada Allah dengan masih membawa hutang. Makanya berkali-kali kita sampaikan, hendaknya orang yang berhutang itu dicatat, sehingga orang yang berhutang maupun orang yang dihutangi itu kedua-duanya terselamatkan. Bayangkan kalau seandainya hutang itu tidak dicatat dalam jumlah besar karena merasa saling percaya, kemudian orang yang menghutangi, orang yang hutang itu meninggal dunia. Kemudian orang yang menghutangi datang untuk menagihkan kepada ahli waris. Tetapi ahli warisnya menanyakan buktinya apa. Sementara yang ngutangi itu tidak membawa bukti karena memang tidak dicatat. Akhirnya ahli waris tidak mau membayar karena tidak ada bukti bahwa orang tuanya atau siapapun yang meninggal itu tidak ada bukti dia berhutang. Walaupun sebenarnya dia memang berhutang. Akhirnya tidak dibayar oleh ahli waris, maka kedua-duanya rugi. Orang yang menghutangi dia tidak kembali uangnya, sementara orang yang berhutang tidak terbayarkan. Dan dia harus membayar di akhirat. Sementara membayar di akhirat itu adanya urusannya hanya dua, yaitu pahala dan dosa. Sehingga ketika tidak bisa membayar, tidak dibayarkan di dunia, maka kemudian dibayar di akhirat dengan pahala. Nah, lebih celaka itu ketika pahala itu dipakai untuk nyaur utang, ternyata habis, utangnya masih. Maka kemudian orang-orang yang belum disaur utangnya itu diambil dosanya, kemudian diberikan kepada orang yang berhutang tadi. Sehingga menjadikan bisa orang itu bangkrut. Sebenarnya dia bisa ketika menghadap Allah itu ketika ditimbang mestinya lebih berat kebaikannya. Tetapi karena kegadulan utang, bisa dia menjadi bangkrut. Amalannya habis untuk membayar hutang. Maka hutang ini walaupun perkara mubah, tetapi hati-hati jangan sampai menjadi masalah nanti di akhirat. Sehingga membiasakan kalau kita terpaksa harus berhutang, satu dicatat, kedua ahli waris kita diupayakan untuk tahu. Jadi ahli waris kita itu tahu. Jangan sampai utang itu delian, itu jangan sampai. Nah, masalah itu di dunia itu masih bisa berkelit ya. Masalahnya itu kalau tidak bisa diselesaikan di dunia, nanti perkara itu dibawa ke akhirat. Nah, bepergian itu kenapa harus memperhatikan utang? Karena bepergian itu identik dengan kematian. Resiko kematian orang yang bepergian itu lebih tinggi daripada di rumah. Walaupun kematian itu urusan yang siapapun wangun. Ngaji ngene iki wae reti-reti dekluk kancane pamit kok meneng wae ngono kuwi iso ya. Jadi siapapun tuh bisa. Makanya sebaiknya ketika kita berurusan dengan perhutangan, maka hendaknya dicatat dan disaksikan dan ahli waris kita tahu. Lebih-lebih ahli waris orang yang berhutang.
sehingga nanti aman yang seperti itu. Kemudian yang kedua, pamit kepada seluruh keluarga dan sanak saudara atau teman-temannya. Nah, benar ketika haji itu disunahkan untuk pamitan kepada ya yang sering kita sering berinteraksi lah. Misalnya ya dekat pasti keluarga, melebar pasti tetangga, kerabat. Kemudian teman-teman yang biasa ketemu di misalnya tempat kerja atau aktivitas lain. Yang tidak harus itu nganake acara pamitan, itu nggak harus. Yang penting pamitannya. Jadi kalau misalnya haji kemudian dia biayanya mepet jadi. Kemampuan dia itu sebenarnya membayar biaya haji dan untuk melunasi ONH-nya. Sementara untuk nganake acara-acara itu tidak mampu karena yo wong iku tenan. Ya, habisnya banyak. Maka Bu, sebenarnya yang disunahkan itu ya pamitannya itu saja. Wah, ora iso ya ketemu saja di manapun kemudian pamitan atau sowan atau di masjid misalnya pamitan. Ya memang kita itu kadang-kadang terus nek nggo rumus wangun apa ora lah kuwi wis beda urusan. Wah, ya ora wangun misalnya ya. Tapi sebenarnya kalau dari tinjauan agama itu yang disunahkan itu adalah pamitannya. Karena haji itu kan sama safar ini. Apalagi safarnya cukup lama yaitu selama 40 hari. Kalau umroh ya sekitar 9-10 hari. Jadi pamitan kepada seluruh yang biasa berhubungan dengan kita. Kemudian ayah ruja ila safarihi fi rufqati salasatin au arba'atin. Hendaknya keluar untuk safar itu membiasakan untuk tidak sendirian. Ono kancane dibiasakan itu 3 atau 4 atau lebih banyak. Kalau 2 itu masih seperti 1 orang. Jadi 2 orang itu masih belum begitu. Jadi disunahkan untuk 3 orang minimal, paling tidak ya. 1 itu lebih riskan. Ya ini memang situasinya memang mengambil latar belakang orang-orang Arab atau perjalanan zaman dulu ya, bukan dengan zaman sekarang. Kalau sekarang wong lunga dhewe iki biasa. Ya, karena memang satu keadaan aman, fasilitas sekarang berbeda dengan zaman dulu. Kalau dulu nggak ada teman ya repot, begal. Ya, dengar cerita simbah-simbah kita itu kalau dulu cerita ya saya dengar Pak Wo itu dulu nek nganggo gerobak ya kudu nganggo ngejak konco. Nek orang yang tengah jalan dibegal kayak gerobak ini arep mlayu ya ora iso. Sapi arep mlayu pakai gerobak kan nggak bisa. Sehingga ya untuk keamanannya memang di adab kita safar itu hendaknya mencari teman. Kemudian di antara teman itu hendaknya dipilih yu'amiru rokbu, yaitu pemimpin yang dia memang menjadi leader ya dari perjalanan itu, dan dipilih orang-orang yang paham tentang perjalanan. Milih pemimpin perjalanan yang tahu tentang perjalanan, jangan sampai orang yang tidak tahu. Umroh kok di pemimpinnya dipilih sing urung tahu umroh, sementara sing wis tahu malah kok dadi anggota ya jangan. Jadi dipilih orang-orang yang memang menguasai ilmunya. Kemudian ayusolliya qabla safarihi sholatal istikharah. Sebelum keluar hendaknya sholat 2 rakaat sholat istikharah. Istikharah ya sih. Kalau kita bilang istikharah. Istikharah. Yaitu sholat untuk memohon kepada Allah diberikan pilihan bahwa safar kita itu adalah safar yang manfaat. Di Arab itu biasa yang namanya perjalanan itu memakai ini, menggantungkan nasib itu pada burung. Pada burung, namanya di sana tatoyur. Dari kata toirun itu burung, toiron ababil, burung ababil. Tatoyur itu
Jadi menggantungkan nasib itu pada burung. Jadi kalau mau bepergian itu keluar rumah, di depan rumah itu lihat ada burung. Kalau burung itu terbang ke kanan, maka kemudian itu firasat baik, kemudian terus. Tapi kalau burungnya itu terbangnya ke kiri, perjalanannya dibatalkan. Itu orang Arab jahiliyah begitu. Dan dalam agama itu tidak perlu. Dalam agama itu tidak ada. Yang disunahkan adalah sholat istikharah. Memohon petunjuk kepada Allah, apakah perjalanannya itu memberi manfaat atau tidak, kebaikan atau bukan. Kemudian keluar membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jenengan sudah hafal. Jadi bacaan-bacaan ketika kita hendak pergi. Dari kalau pakai apa? Pakai kendaraan, doa pakai kendaraan, ya, doa bepergian jauh. Sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim itu juga intinya doa keluar rumah. Jenengan mau ke masjid itu juga bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Ya intinya kalau perkara yang baik-baik itu hendaknya diawali dengan bacaan Bismillah. Kemudian ayakhruja yaumal khamis awalan nahar. Keluar pada hari Kamis. Ini biasanya orang Arab seperti itu. Pada hari Kamis di awal hari. Di awal hari itu artinya di pagi hari. Kemudian ayukabbiro ala kulli syarafin. Mengucapkan takbir ketika berada di tempat yang tinggi. Jadi kalau kita dalam satu perjalanan pas naik, maka hendaknya membaca takbir. Ya, kesunahnya membaca takbir. Kemudian jika takut kepada manusia, ngeri daerah preman. Nah, kalau ketika kita takut seperti itu, ya, maka ada doanya. Doanya adalah Allahumma inna naj'aluka fi nukhurihim wa na'udzubika min syururihim. Nanti kalau perlu bisa difoto ya, bisa difoto kalau dihafalkan. Kemudian berdoa kepada Allah. Karena doanya orang yang melakukan perjalanan itu mustajab. Seperti hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, salatsu da'awatin mustajabat. 3 doa yang mustajabah. La syakka fihinna, tidak ada keraguan. Yaitu dakwatul madlum, 1. Doanya orang yang didolimi. Hati-hati Bapak, saudara-saudara, jangan sampai kita melakukan kedoliman kepada orang lain. Kalau yang kita dolimi itu berdoa, apalagi doa diam-diam, lebih berbahaya. Kadang-kadang orang itu tidak merasa, misalnya ada satu urusan, dia merasa menang, terus puas. Padahal kemenangannya itu sebenarnya dia melakukan kedoliman. Hati-hati, bahaya. Kalau misalnya ada urusan, katakan mohon maaf, berseteru kemudian bahasa kita padu misalnya. Itu masih kan diselesaikan langsung saat itu. Bahayanya kalau orang yang didolimi itu diam, tidak membalas, tapi diam-diam malam hari dia bertahajud kepada Allah, kemudian memohon kepada Allah, wah itu lebih berbahaya lagi. Karena doanya itu tidak ada batas, mustajab. Doa orang yang didolimi. Wa da'watul musafir, dan doanya orang musafir. Maka ketika kita itu musafir itu doa kita sebenarnya doa yang mustajab. Maka dimanfaatkan sebaik-baiknya posisi kita. Wa da'watul walidi ala waladihi, dan doanya orang tua kepada anak. Ini makanya kan Piala Dunia itu yang menang sebenarnya siapa? Sebenarnya yang menang itu umat Islam. Yang menang itu umat Islam. Kenapa? Qatar itu luar biasa bagaimana bisa menunjukkan wajah Islam yang sebenarnya itu loh. Kenceng minuman keras ora oleh. Kenceng LGBT ora oleh. Sana-sana yang di luar media-media itu memaki-maki
Qatar itu sebagai negara yang radikal ini. Tapi bagi orang-orang yang berada di Qatar, kesaksiannya itu justru sebaliknya dari yang tidak ke Qatar. Karena melihat langsung wajah Islam. Bagaimana orang Islam itu kan, kita itu kan tertradisi dengan sodakoh. Kita itu mentradisi dengan sodakoh. Sehingga banyak ketika keluar stadion, itu yang menawarkan minuman, makanan secara gratis. Dan Qatar itu termasuk negara yang kaya. Padahal merdekanya itu dengan Indonesia jauh duluan kita. Tapi sana sekarang menjadi negara yang kaya raya. Saya lupa itu pernyataan siapa ya, ekonom Indonesia itu. Indonesia itu bersih dari korupsi. Satu penduduk, satu jiwa itu katanya mendapatkan per bulan 20 juta. Subsidi, artinya kita itu meneng bayangin ini. Dengan sumber daya alam yang ada, dikelola dengan benar. Satu jiwa ini bensasi bayaran 20 juta. Kalau dikelola secara betul-betul mandiri untuk rakyat. Nah, kebocorannya ternyata luar biasa. Kita malah tidak disubsidi, bayar subsidi kan, contohnya itu tadi. Ya ini memang menjadi PR ya, menjadi PR. Semoga ya selalu ke depan kita berharap Indonesia itu maju gitu. Melihat negara-negara yang seperti ini, Piala Dunia itu alhamdulillah itu menunjukkan Islam yang luar biasa. Sehingga banyak di sana itu orang-orang yang tertarik baru ketika hadir di Qatar itu diperkuat lagi dengan sikapnya pemain-pemain Maroko yang notabene adalah Muslim. Perayaannya dirayakan dengan ini, termasuk ini tadi. Doanya orang tua itu mustajab bagi anak. Sehingga ketika menang, pada saat menang, merayakan kemenangannya dengan para orang tua mereka. Terutama ibunya. Yang luar biasa. Nah, sekarang malah hari ibu. Nah ini menjadikan, ya sebenarnya yang menang itu umat Islam. Terima kasih kan. Jadi Qatar itu betul bisa menampilkan itu bahwa Islam itu tidak radikal. Itu kan hanya persepsinya orang Barat saja. Sementara sebenarnya kita ini menampilkan itu kan kadang-kadang ya karena permainan Barat atau orang-orang yang orientalis tidak suka pada Islam itu diputar balikkan. Tapi setelah berada di Qatar, mereka melihat secara langsung ternyata wajah Islam seperti ini. Begitu murah, senyum, tidak wajah sangar, itu kan hanya gambar saja, karikatur dan sebagainya. Murah senyum, sedekah, memberikan banyak yang gratis. Nah ini termasuk bapak-bapak ini bisa memposisikan untuk hati-hati mendoakan anak. Sak ngeyel-ngeyele anak, jangan sampai kita kewetu dengan kata-kata yang negatif pada anak. Bocah kok wandani kok semaur iki arep dadi anggota DPR yang tapi teromong misalnya gitu loh. Jadi sesuk gede bisa jadi anggota DPR gitu loh. Wah ini tadi bocah kok jadi jangan sampai komentar kita itu walaupun spontan, bocah goblok tenan nanti. Karena doa orang tua itu macam. Ya seperti kisah seorang pemuda yang sedang sholat sunat dipanggil ibunya, dia bingung. Iki aku jawab apa? Tetap sholatnya tak lanjutkan. Akhirnya dia mengambil keputusan sholatnya diteruskan. Padahal itu sholat sunat. Lah ibunya itu nggak tahu kalau dia sedang sholat. Ya kok betul. Wah bocahnya nek rung nemu ujian. Akhirnya kan dapat ujian. Ujiannya apa? Difitnah dengan dia soleh, tapi dia sebelum difitnah menghamili seorang pelacur. Menghamili seorang pelacur. Nah, seorang pelacur itu kemudian ini menjadi karomahnya orang ini. Jadi ketika ditunggu sesuk nek lahir, akhirnya bayi lahir digendok pudele ini ngomong, bapakmu siapa? Bapakku tukang angon. Jadi yang menghamili itu penggembala.
kambing, bukan orang ini. Gitu. Itu salah satu karomah saja. Tapi kan sebelum itu dia diuji dengan fitnah. Wah lah gue ini biasanya lu muni wong soleh, gaweane ngibadah jebule. Nah, itu bagi termasuk pelajaran bagi kita. Ketika ada satu peristiwa kaitannya dengan aib orang lain, jangan kita nek ra ngerti tenanan melu-melu gini gitu loh Pak. Jangan sampai begitu. Karena kita nggak tahu yang sebenarnya. Bisa jadi itu berita bohong. Ya, saya ternyata berkali-kali menemukan kasus-kasus seperti itu. Saya dengar gini ngarak ngerasani gini lah meneng lah. Ra melu-melu. Tapi kemudian setelah dari sudut yang sini saya dengar walah ceritanya ini ngono. Bagaimana ini orangnya sebenarnya nggak tahu kok jari ini ternyata itu. Jari ini. Saya tanpa sengaja itu yo dengar ceritanya sing ini terus ya ini do gaduhane aku lo ya terima meneng. Saya itu berita-berita buruk itu saya sebenarnya nggak ingin apalagi menganut menganut aibnya seseorang gitu. Saya tidak ingin terbebani dengan rahasia itu gitu loh. Jadi nek pamannya nopol meh kita mencari-cari tahu nggak usah. Wala tajassasu, jangan memata-matai, nggak usah. Itu menjadi prinsip sehingga dulu ketika saya dikabarkan memata-matai orang-orang sini doang itu ya, bahwa saya itu mengamalkan ini orang mata. Kalau ada yang saya mending saya nasihati kalau saya tahu loh. Tapi nggak boleh memata-matai tetangganya itu nggak boleh. Injan-injen tonggon itu nggak boleh. Kepo. Itu menjadi beban loh Pak sebenarnya. Mohon maaf, misalnya kadang-kadang kan, wih jadi piye to ceritane Pak. Menjadi beban kita nanti. Mending tak kandhani ora omong-omong lho, Mas. Engko akhirnya tanpa sadar ono wong tekon, ora kae jane piye to. Malah jadi berat beban kita. Nek ora ngerti sisan kan santai, siji pikiran kita ora ketambahan, loro kita tidak terbebani dengan menahan diri dari menyebarkan berita gitu. Jadi santai-santai saja. Perkara sebenarnya mungkin bener, ya itu urusan dia gitu loh. Kalau itu memang bener. Lah masalahnya kalau nggak bener, kita wis kebacut tekon, wis terbuat ditakoni wong kita ikut menyebarkan dan ternyata itu tidak benar. Maka hati-hati betul kita dalam menjaga ini. Sementara itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.